Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini percobaan video kedua saya ya. Tadi saya udah ngobrol sepanjang setengah jam paling tiba ya gak kerekam. Wah, asem tenan. Ya wes, gak apa-apa. Oke, pembahasan kita ya. Lanjut ke VLAN. Kemarin minggu lalu Anda sudah mencoba membaca ya apa itu VLAN. Wes, goblok-goblok kan. Paling gampang fungsinya VLAN buat apa sih? Gampangannya gini, VLAN itu intinya secara fisik Anda itu uh, punya satu ini ya, satu switch. Nah, tapi dengan VLAN, teknologi VLAN Anda bisa nih, si fisiknya satu, tapi Anda bagi menjadi beberapa switch secara virtual. Saya ulangin, kembangannya goblok-goblokan, fungsinya VLAN. Anda punya fisik satu switch, fisiknya satu switch nih, tapi di dalamannya switch tadi, itu Anda bagi menjadi 3 switch terpisah. Nah, jadi yang awalnya switch, Anda punya satu switch, hanya bisa menggabungkan beberapa perangkat ke dalam satu jaringan, sekarang Anda punya 3 switch. Nah, jadi Anda sekarang bisa menggabungkan beberapa perangkat itu ke 3 jaringan berbeda dengan satu fisik. Saya ngomong banyak-banyak. Nih, studi kasus. Contoh seperti ini. Dapat dari UNER kayak gini. Kita sekarang kita berhak ngoprek yang bagian lokal vokasi. Setelah ngobrol nih, ternyata seperti ini ketentuannya. Anda perlu jaringan untuk dosen, tendik, mahasiswa, sama 2 lab. Nah, berarti kan Anda perlu 5 jaringan. Lanjut, vokasi ada 2 gedung. Nah, karena seperti itu, jadinya seperti ini kata lanjutannya. Untuk dosen itu hanya di lantai 1, perlu 7 interface. Tendik, lantai 1 juga, perlu 7 interface. Mahasiswa ada di 2 lantai nih, masing-masing lantai kan, masing-masing perlu 5 interface. Kemudian Labcom 2. Labcom 2 ini 2 Labcom. Masing ada di lantai 2, masing-masing lab berisi 40 PC. Nah, gimana bentuk topologinya? Nah, seperti ini bentuknya. Ya kan? Ada 5 switch. 1, 2, 3. Mahasiswanya kan tadi kan satu jaringan ya, koneksiin aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jaringan. Karena ada 5 jaringan berarti Anda pun di router ini perlu 6 interface nih berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama UNER. Nah, padahal interface-nya di router nggak banyak. Nah, terus gimana? Jadi Anda lihat seperti ini adalah virtualnya ya. Karena kita sedang sekarang belajar VLAN, jadi yang Anda lihat di sini adalah bentuk virtualnya, topologi virtual. Fisiknya seperti apa? Hanya seperti ini. Nah, sebetulnya, tadi gini, switch itu ada 2 ya, ada yang unmanaged dan ada yang managed. Yang VLAN itu diimplementasikan pada yang managed switch. Jadi masing managed switch itu adalah switch yang bisa diapa-apain, bisa dikonfigurasi. Unmanaged switch itu intinya ya switch yang gitu aja, nggak bisa diapa-apain ya. Pokoknya fungsinya dia hanya menggabungkan beberapa jaringan ke dalam satu jaringan. Itu aja. Nah, bentuknya seperti ini bukan bentuk topologi fisiknya seperti gambar di bawah ya. Ini seperti ini bentuk fisiknya. Kenapa yang kita hanya perlu 2 minutes ya, ini dan ini adalah unmanaged. Kenapa kok begini gitu? Mungkin saya hapus saja deh daripada ada bingung. Nah, wes ini lah. Nah, gini ya. Nah, nanti kita kembangkan. Gimana caranya bisa cukup untuk 40 komputer gitu. Oke. Nah, kayak gini bentuk fisiknya. Jadi Anda hanya perlu 2 switch. Ini manage ya, bukan unmanaged. Nah, terus dari seperti ini, bagaimana kok bisa menjadi seperti ini? Gitu. Nah, kita lanjutkan berarti di manage switch ini, kita bagi lagi ke dalam VLAN. Nah, VLAN inilah yang merepresentasikan switch tadi secara fisik. Jadi secara default, VLAN itu, manage switch ini memiliki namanya VLAN 1. Itu dimanapun, itu Anda mau pakai Cisco, mau pakai yang lain, itu pasti ada VLAN 1. VLAN 1 inilah yang digunakan untuk manajemen. Dan seperti Anda ketahui bahwa switch itu tidak memiliki IP, karena memang dia bekerja di layer 2. Nah, karena dia manage switch, perlu dikonfigurasi, jadi harus gimana caranya kita bisa terkoneksi ke switch tersebut. Makanya diberi namanya VLAN 1. VLAN 1 ini biasanya memiliki IP address untuk diakses, sehingga dia bisa dikonfigurasi. Oke, ini VLAN 1.
Kemudian dari kita tadi sudah ketahui kita memerlukan 5 jaringan. Nah, ini kita bagi. Ada VLAN 101 untuk dosen, 102 tendik, dan seterusnya ya. Kenapa kok di 0101? Ini hanya penomoran aja. Apakah harus seperti ini? Tidak, bebas. Kalau maksud saya begini, 1 depan ini adalah untuk lantainya, dan 2 ini itu adalah ID jaringan. Sorry, ya ID lah, ID gitu aja ya. 01 dosen, 02 tendik, 03 mahasiswa. Ada di lantai 1. Di lantai 2, 01 Labcom, 1, 02 Labcom 2. Dan seterusnya ya. Oke, sampai sini. Nah, lanjut nanti kita beri IP, tapi nanti aja ke depan. Sekarang untuk melihat ininya aja ya. Oke, nah ini bukti ya. Udah saya udah ngecepret panjang dari tiba Kak kerekam. Waduh, senama nasib ya. Gak apa ya, kita buat baru lagi. Biar Anda tahu. Yuk kita buat baru. Nah, ini baru nih. Oke, dari router kita pasang dulu aja. Seperti saya sampaikan tadi, kita hanya perlu 2 switch ya. Nah, ini 2 switch. Ini switch lantai 1, saya katakan langsung. Di sini adalah switch lantai 1. Karena agak bingung. Ini switch lantai 2. Nah, oke. Nah, ini kan lantai 1, lantai 2. Oke, dari router connect ke switch lantai 1. Pakai apa? Iya, pakai straight ya. Straight karena beda jenis. Bebas saja. Mau di mana, Pak? Bebas. Pokok fase Ethernet, jangan ke konsol. Terus ini pakainya yang cross ya, karena kita sama jenis switch sama switch kita pakai cross. Nah ini. Nah. Oke. Sekarang tugas kita yang kita akan kita lakukan, Anda bagi ini. Nah ini bentuknya ya. Kita pakai yang di sini aja karena untuk detail detail perintah nggak perlu untuk CLI-nya. Nanti aja lah ya. Penting Anda paham apa itu VLAN dulu satu-satu. Oke. Balik lagi ke sini. Tadi kan Anda diminta untuk membuat VLAN ini ya. VLAN ini. 101 dan seterusnya, perhatikan di sini. Nah, ini. Anda lihat tadi ya, Anda buka tadi, saya ulangin. Di sini Anda buka, switch-nya Anda double klik. Anda pilih yang config. Kemudian Anda lihat di sini, Anda lihat yang VLAN database. Nah, inilah VLAN yang sudah ada secara default. Oke. Dihapus enggak? Biarin aja. Biarin aja, enggak ganggu kok, enggak ganggu. Sekarang Anda buat VLAN yang tadi ya. 101 itu untuk dosen kan? Ya enggak, tadi loh. Oke, 102 itu untuk tendik. Tambahin add. Terus 3 untuk mahasiswa. Nah, lantai 2 perlu nggak, Pak? Yus masukin aja nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Mahasiswa, terus kemudian di sini tadi apa? Lab 1 ya. Lab 1. Dia nggak mau spasi, error nanti. Kemudian 2 itu lab 2. Nah, oke, perhatikan di sini. Sekali lagi, karena ini adalah simulasi ya, ada kekurangannya, yaitu dia tidak menampilkan UI interface-nya. UI ketika di web interface ya. Ini hanya alat bantu aja sebetulnya. Nah, perhatikan di sini. Ini yang ingin saya tunjukkan di sini. Ini ya, perintahnya untuk menampilkan ini harusnya show VLAN brief. Nah, kalau bingungnya apa Pak caranya Pak? Anda beritahu aja nih, mau lihat perintahnya apa aja, Anda ini ya beri tanda tanya ya, sorry saya balik lagi. Anda beri tanda tanya, klik tanda tanya nih, ini yang saya masukkan tanda tanya, ini tampilkan semua. Nah, yang kita nggak mau ngomong itu ya, saya mau menampilkan aja VLAN-nya. Nah, perhatikan di sini, ini ID VLAN, nama VLAN, ini adalah VLAN yang Anda buat tadi nih, ini. Nah, kan yang Anda buat ini kan tadi. Perhatikan di sini, seluruh portnya ini sekarang masih milik VLAN 1. Makanya sekarang dia berfungsi intinya walaupun di sini banyak VLAN tapi dia nggak dipakai, biarin aja. Nah, sekarang yang Anda perhatikan di sini aja semua portnya masih miliknya VLAN 1. Makanya seluruh interface-nya tadi masih mengkoneksikan ke dalam satu jaringan. Nah, sekarang tugas Anda nih, perhatikan lagi di sini perintahnya. Dosen perlu berapa? 7 interface. Ya sudah, siapin kan 7 interface.
Nih, balik ke sini, perhatikan dulu. Interface berapa ini? Oh, ini 2. Dan ini adalah interface FA01. Nah, sekarang kita tadi FA1 dan 2 udah dipakai ya. Sekarang Anda pindahkan nih FA03 sampai sebentar 1 2 3 4 5 6 7 oh, sampai 9 ya, FA03 sampai 9 untuk menjadi miliknya dosen. Nah, sekarang masuk ke sini. Tek. Nah, ketiga. Perhatikan di sini. Nah, kemarin Anda saya minta ya untuk mencari tahu apa sih tag TAG ya, tag dan apa sih untag. Jadi untuk di VLAN switch interface switch itu dia memiliki 2 mode ya. Satunya trunk, satunya akses. Nanti ada yang hybrid, nggak usah kita bahas dulu apa itu hybrid. Yang penting ini standarnya dulu dasarnya trunk dan akses mode dan trunk mode. Di Cisco dia dikatakan trunk dan akses. Tapi kalau di switch lain, trunk itu adalah tag TAG, yang akses adalah untag. Ya. Fungsinya buat apa? Intinya gini, akses atau untag itu Anda berikan jika interface tersebut mengkoneksikan dengan end device. End device seperti PC, mungkin printer, laptop, dan macam-macam ya. Kalau seandainya nanti Anda mengkoneksikan switch dengan switch, atau switch ke router, itu Anda gunakan yang tag atau trunk. Teorinya gampangnya gini, di tag itu ada tambahan header. Nah, kemarin udah baca kan? Udah ada baca kan? Bahwa ada tambahan header, contohnya, jadi nanti seluruh data komunikasi itu antar switch atau ke router itu melalui interface yang tag ini. Nah, biar membedakan ya, ini data dari VLAN 101 atau VLAN 102 itu diberikan nanti tag tambahan. Jadi biar contohnya data untuk VLAN 101 tidak akan bisa masuk ke 102 karena tagnya berbeda. Tapi ketika dia lepas dilewatkan ke yang akses itu yang untag itu udah nggak ada tagnya, dihilangkan. Nah, harusnya udah ada baca ya. Oke, kembali lagi ke sini. Akses yang kita pakai akses. Ini kita ke 3 tadi digunakan untuk dosen ya. Nah, dosen. 3, 4 juga untuk dosen. Nah, 5 untuk dosen juga. Sambil ngutak-ngutaknya sambil ngobrol, kalau seandainya apa, mungkin di tampilan lain bentuknya tidak seperti ini ya. Tapi itu nggak penting, yang penting Anda tahu dasarnya seperti apa sih. Jadi kalau orang diganti-ganti tampilan ya tampilannya doang yang ganti, tapi dalamannya sama aja. Intinya jangan ngafal ya, pahamin. Oke, sudah. Nah, kita cek sekarang. Lupa kok mendadak ke sini ya. Ya apa maneh? Karena memang tampilan untuk web interface-nya nggak ada kok. Kan saya mau melihat ini hasilnya tadi ya. Nah, tuh lihat tuh. FA3 4 5 6 7 8 9 udah masuk ke punya dosen kan? Nah, berhasil nih, udah pindah ke sini nih. Sekarang lagi tendik perlu 7. Oke, 7. Lihat, berarti kok 7 10 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu tinggal pindahkan ke tendik. Jadi 10 sampai 16 pindah ke tendik. Yuk, lakuin. Piro? Oh, 11 sampai sorry, 10 ya, 10 sampai 16. 10 punyanya tendik. 11 punya tendik. 12 punya tendik. 13 punya tendik. 14 punya tendik. 15 punya tendik. Kok bosan gini? Ya, emang kayak gini. Kalau biasanya kalau yang tampilan lain dia nggak begini ya. Langsung bisa dicentang gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting Anda paham dulu. Cek lagi. Nah, selalu nih. Saya sukanya selalu gini, ngecek. Apa? Pasti ya. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, beres kan? Oke, lanjut. Kita masih lantai 1. Lanjut. Sorry, mahasiswa. Lantai 1 perlu 5 interface. Yuk, kita buat 5. Oops, sorry. 5 ini berarti 17, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 21 ya. 17 sampai 21 punyanya mahasiswa. 17 mahasiswa. 18 punya mahasiswa.
18, 19, punya mahasiswa 20, punya mahasiswa satu ya, satu punya mahasiswa. Oke, kita cek. Seat, Soviland brief. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, udah kan? Udah tertata ya. Lupa terus ini gimana? Ya biarin aja. Kita di lantai 1 nggak ada dia kan? Biarin aja. Oke. Tadi sudah beres. Nah, sekarang perhatikan lagi. Balik ke sini. Ces. Nah, ini kan koneksi antar switch ya. Pakai apa nih? Antar switch. FA02. Ke routernya FA01. Nah, tadi ingat nggak? Kalau koneksi antar router, antar switch atau router pakainya yang trunk atau yang tag. Itu juga harus ada trunk. Nah, enggak jalan nanti. Oke, nah, sip. Ini udah selesai lantai 1 nih. Kita tes. Tes pakai PC. Masing-masing jaringan kita kasih 2 PC ya. Nah, di lantai 1 ada 3. Nah, ini contohnya saya kasih nama biar Anda bisa ngelihat. Belum sih. Dosen 1. Saya mau kok. Nah, ini kan. Dosen 2. Ini Tendik 1. Ada pixel failure nih. Tendik 2. Nah, mahasiswa ya, mahasiswa 2. Oke, nah ini. Sekarang kita kasih IP. Nih, IP-nya semua PC nanti harus berada dalam satu jaringan. Oke, satu jaringan ya. Fungsinya intinya saya ingin menunjukkan ke Anda bahwa mereka ini berada dalam satu jaringan, tetapi ketika diletakkan pada VLAN yang berbeda, dia tidak akan terkoneksi. Karena tadi bahwa VLAN yang berbeda itu merepresentasikan bahwa itu adalah 2 switch yang berbeda. Nih contoh, nih ya, dosen udah saya kasih IP, saya kasih IP tadi kan. Sekarang kita koneksikan. Nih ke 3 dan ke 4. 3, 4 itu punya siapa? Sorry, biar aja 5. Tadi ke 4 dan ke 3 dan ke 5 ya. 3 dan ke 5 itu adalah miliknya dosen. Aku tunjukin nih, tunjukin lagi. Soviland brief. Tuh. Dosen. Tuh kan 3 sampai 9 punya dosen kan? Nah, jadi mereka ini berada dalam satu jaringan. Sini masih coklat, biarkan aja dulu sampai hijau. Lama atau cepatnya tergantung PC ya. Ini kok cukup lama nih, kenapa? Nah, ini kita coba, kita ping. Ada cara tadi ya ngepingnya. Kita ping ke sebelah. 192, 98, 0, 3 tadi kan di sana. Nah, berhasil kan ya. Ini salah satu ping. Anda bisa juga pakai ini. Ini boleh nih pakai ini. Ini mulu. Nah, ini boleh juga nih. Sini ke sini. Itu ping juga. Cuman kalau tadi Anda dengan perintah ping, Anda kirim 5 ping. Kalau dengan tadi bantuan ini dia hanya mengirim 1 ping. Bisa ya. Nah, kan dia berhasil, benar, karena mereka sudah IP-nya dalam satu jaringan, mereka pun berada dalam jaringan yang switch yang sama. Nah, sekarang ini saya pindah nih. Saya pindah. Tadi dari dosen, sekarang posisinya tak pindah ke interface-nya punya Tendik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan punyanya, sampai sini ya, ini punyanya dosen. Tendik itu kalau nggak salah 10 ke atas. Coba ke 11. Buktikan. Wah, ini buktikan nih. Tendik. Nah, kan 10, 11, 12, 16 sampai 10, 16 punya Tendik kan? Baik. Kita coba nih. Seharusnya bisa nggak? Harusnya nggak bisa. Karena sekarang mereka sudah berada pada switch yang berbeda, VLAN yang berbeda. Kita tes. Saya ingat Tendik hijau-hijau, suwe. Sambil nunggu saya kasih ya. Menunggu itu saya sekarang masukkan IP dulu. Biar nanti tinggal masang-masang aja.
Jadi intinya bahwa seluruh PC ini nanti IP-nya itu adalah satu jaringan. Oke, semua IP-nya pada jaringan yang sama. Nah, ya kan? Ini 7, 92, 8, 0, 7. Oke, kita cek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, benar. Oke, biar ini udah nyambung ya. Sekali lagi tadi dosen ini, PC ini saya masukkan ke interface miliknya Tendik. Harusnya gagal. Nggak bisa. Nah, failed kan? Failed ya. Kenapa kok failed? Ya karena dua-duanya sudah berada pada switch yang berbeda. Walaupun IP-nya sama, tapi switch-nya berbeda. Coba lagi, sekali lagi kita sambungkan ke punyanya mahasiswa. Nah, tadi mahasiswa kalau nggak salah 17 ke atas. Oh ya umur ya. 17 ke atas ya. Coba kita lihat. Oh, bener nih mahasiswa 17 ke atas ya, 17 sampai 21 gitu. Oke. Sama, ya dia pasti nama Roto Suwe ini. Kita tunggu sampai dia hijau. Seharusnya berhasil ya? Seharusnya nggak berhasil. Karena intinya tadi dosen dan mahasiswa switch-nya berbeda kan, karena VLAN-nya dia berbeda. Sekali lagi, secara fisik ini satu, tapi secara virtual ada 3 switch di sini. Nih, gagal ya. Wah, ada berhasil nih. Oke, lanjut. Sekarang kita oprek yang ke lantai 2. Nah, lantai 2 sama ya. Config, ke VLAN Anda buat database-nya dulu. 101, dosen lupa. Ngapain kok dibuat lagi dosen itu? Ya, itu pilihan ya. Anda boleh contohnya di lantai 2 tadi kan, Anda lihat ya. Di lantai 2 ini hanya ada mahasiswa, Labcom 1, Labcom 2. Anda boleh aja hanya memberikan contohnya tiga ini aja, 103, 201, dan 02 itu boleh. Karena yang atas tadi kan nggak kepake. Boleh aja. Nggak ada salahnya. Cuman kalau itu style aja sih, saya suka ngasih semuanya aja. Dosen, Tendik, kemudian 3. Oh ya, untuk nama bebas ya, nggak dia salah pun nggak ada masalah. Yang terpenting adalah ID-nya harus sama antara tadi switch lantai 1 dan lantai 2. Jadi mahasiswa ini ya, mahasiswa, kemudian 201 ini lab. Sekali lagi namanya bebas, nggak sama antara lantai 1 dan lantai 2, nggak ada masalah. Tapi ID VLAN ID-nya yang nggak boleh salah ya. Oke, sudah selesai. Oke, tadi dikatakan bahwa mahasiswa perlu 5 ya, mahasiswa perlu 5. Nah, perhatikan di sini. Nah, kalau style saya ini style aja, semuanya adalah style, tidak harus seperti itu. Biasanya kalau saya akan lihat di sini, kalau memungkinkan, ini kalau memungkinkan aja ya, mahasiswa ini kan ada di FA 17 sampai 21. Membuat saya itu lebih mudah, itu pun nanti biasanya di lantai 2 ini, itu juga switch port yang sama yang saya gunakan. Nah, ini. Ini punyanya mahasiswa, 17, 18, sama kayak lantai 1, ya D. 18, 19, ini sama ya. 20, 1. Alasannya apa? Nggak ada alasan, ya itu senengan aja. Saya stylenya seperti itu. Anda boleh nggak lain? Boleh, nggak ada masalah. Cek lagi, sama ya. Cek, sheet, baso, VLAN, brief. Nah, udah kan? Nah, terus kemudian kan lab 1 sama 2. Nah, lab 1 sama 2, saya beri masing-masing lab 2 interface saja. Loh, kenapa 2? Katanya 40. Nah, gini. Satu interface ini nanti saya pasangkan ke satu unmanaged switch yang jumlahnya interface-nya 24. Nah, satu ini untuk 24, ini 24 kan cukup untuk 40 kan? Beres toh? Nah, coba ya. Nah, ngomong bingung kadang-kadang. Coba aja ya. Coba kita lihat tadi udah jadi terang ya flash internet 1. Perhatikan di sini, saya ulang lagi. Nih, ini adalah FA01
Kan dia kan connect ke router, ke switch satunya lagi kan. Makanya dia adalah terang, udah bener ya. Dia otomatis jangan ditiru karena di Cisco ini dia ada yang mode, ada yang fitur untuk otomatis itu ada memang. Oke, tadi ini saya letakkan FA02 saya jadikan untuk lab 1, FA03 saya jadikan untuk lab 1 juga. FA04 itu saya jadikan untuk untuk lab 2, FA05 itu untuk yang lab 2 juga. Oke, cek lagi, cek surveillance brief. Nah, udah ya. Tuh lab 1 023 45. Oke, udah. Nah, sama sekarang. Nah, oke, sekarang kita koneksikan. Berarti saya perlu lagi 4 PC lagi ya, 4 PC. Ini saya ginikan aja 4 PC. Satu nanti ini di sini. Ini saya katakan lab 1 PC 1. Ini adalah lab 1 PC 2. Kita kasih IP langsung aja. Sama ya, perhatikan di sini jaringannya sama tuh. Masih 10, masih satu jaringan kan. Dek mau nampil lah. Nah, ini 92, 68, 0, 11. Nah ya. Terus saya tambahkan lagi untuk lab 2. Nah, lab 2 PC 1. Lab 2 PC 2. Nah, oke, tadi saya sampaikan gini nih. Perhatikan di sini. Atau gini aja, saya koneksi satu-satu dulu. Ini saya koneksikan, ini saya hapus dulu. Nah, saya koneksikan ke tempatnya masing-masing ya. Ini dosen, tadi kan tempatnya antara 4 sampai 10, 9 tadi ya. Terus tendik itu 10 ke atas, amannya 11 saja. 11, 12, Ira, jatuh kamu Ira. Terus kemudian mahasiswa, nah ini mahasiswa kan 2 lantai ya, lantai 1, itu 17 saja ya, 17 ke atas ya. Nah, 17 ke atas, nah ini yang atas juga gitu ya, connect juga ke 17 ke atas. Nah, terus tadi maksud saya, tadi kan di Labcom dikatakan perlu 40 PC kan, padahal cuma saya siapkan 2, ya kan? FA02 dan FA03. Nah, ini tekniknya seperti ini. Ini saya siapkan lagi switch 2, perhatikan di sini jumlah switch-nya. Kita siapkan aja, ini perhatikan jumlah switch-nya ada 24, masing-masing ada 24 switch. Nah, jadi di sini switch-nya untuk Labcom 2, nah ya di sini. Jadi masing-masing tadi FA02 tadi sini kan FA023 kan punya lab 1 ya. Nah, ini FA02-nya saya masukkan ke sebuah switch yang berjumlah 24 interface. Itu yang ini saya koneksikan ke switch juga yang berjumlah 24 interface. Berarti kan total dalam satu lab ini bisa masuk 23 ya, karena satunya dipakai kan. 23 kali 2 bisa 46 isi. Nah, itu triknya. Triknya seperti itu. Oke. Nah, trik yang sama saya lakukan untuk Labcom 2. Oke. Ini biar Anda nggak bingung, ini saya katakan nih lab 1 switch 1. Nah, ini kan lab 1 switch 1 biar nggak bingung. Lab 2 switch 1. Lab 2 switch 2. Ya, sekarang Anda nggak bingung nih. Jauh-jauhin. Nyoh. Nah, ini kan. Sama ya. Tadi kita lihat lagi. 4 dan 5 ya lab 2 nih. 4 dan 5, oke.
Oke, 4 masuk sini. Kemudian 5, pakainya cross ya, jangan lupa karena beda. Sama-sama switch. Nah, terus lagi ini kemana Pak? Ya bebas aja nih, semuanya punya satu jaringan kan, biarin aja. Oke, nah ini udah selesai ya sebetulnya. Sekarang tanya gini, terus ngetesnya gimana? Ini tesnya seperti ini. Tadi saya katakan bahwa satu VLAN itu adalah satu jaringan. Tadi seluruh PC-nya ini kalau Anda perhatikan lagi, itu mereka IP-nya berada dalam satu jaringan semua, ya kan? Jaringan 192.168.0.0. Netmask-nya 24, benar enggak? Nih, Anda lihat lagi. Tuh kan, 0. Lihat lagi, 0 ya. Semuanya intinya 0 ya. Dia ada pada jaringan. Oh, ini belum di-set. Sorry, saya setnya dulu. 192.168.0, katakan 20. Ini juga belum di-set kayak nggak salah. Oh iya, 192.168.0.21. Nah, oke. Nah, kan satu jaringannya ya. Satu jaringan kan? Satu jaringan juga. Tuh, satu jaringan kan? Perhatikan tuh IP-nya. Satu jaringan semua ya. Oke, Anda udah lihat. Nah, sekali lagi, ini berhasil kalau seandainya dosen dengan dosen bisa sukses. Tetapi dosen dengan teknik pun tidak bisa, karena mereka beda interface. Beda VLAN, beda switch. Tapi teknik dengan teknik bisa. Nah, ini berhasil. Ini perhatikan nih, mahasiswa nih, ini mahasiswa lumayan ekstrim nih. Ini beda lantai nih, secara fisik dia berbeda, terpisah, tapi secara virtual mereka ini satu switch. Jadi khusus mahasiswa ini, switch-nya itu perlu, switch-nya ini totalnya memiliki 5 interface. 5-nya di lantai 2, 5-nya lagi di lantai 1. Ya kan? Nih, harus bisa nih. Nah, sukses kan? Saya ulangin. Mahasiswa ya, mahasiswa dengan mahasiswa bisa. Nah, sukses. Tapi mahasiswa atas dengan bawah teknik nggak akan bisa. Karena kenapa ya tadi? Karena mereka berbeda VLAN. Nih lab 1 dan sama lab 1 berhasil. Gitu ya cara tesnya. Nah, gini, lab 2 dan lab 2 juga berhasil. Nah, tapi lab 2 dan lab 1 nggak bisa. Nah, gagal kan? 2 dan mahasiswa pun nggak bisa. Nah, oke. Itu ya. Jadi tadi sekali lagi fungsinya fungsinya VLAN apa? Paling gampangannya adalah dia membagi fisik switch ke dalam beberapa switch secara virtual. Maksudnya tadi secara fisik ada satu, tetapi dalamannya nih secara virtual itu bisa ada lebih dari satu switch. Ya kan? Tadi udah Anda lihat. Ini tadi Anda lihat kan? Nah, ini. Terus bagaimana dengan yang ini, Pak? Biarin aja dia biarin aja, memang nggak dipakai kan, biarkan dia kosong. Tapi yang di sini baru nih Anda isi. 201, 202, dan 103. Oke, gitu ya. Sampai sini dulu nih. Jadi Anda tes ini, Anda coba intinya bahwa Anda bisa membagi switch tadi ke dalam beberapa VLAN. Anda tes, intinya adalah kalau dia VLAN-nya sama, harus bisa terkoneksi, walaupun beda lantai nih. Ini kan beda lantai ya. Anda mau tambah lantai 3 boleh aja. Nanti Anda tambah mahasiswa, ID-nya 103, harus connect. Kalau nggak connect ya salah berarti. Oke. Ini Anda coba sebelum nanti kita ngomongin masuk ke router. Oke. Itu dulu ya untuk minggu ini. Anda coba. Semoga berhasil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.